Kembalinya Raja Serigala. Bab 83 Tuan Su. Kekuatan lemah. Setelah mendengar perkataan Chen Fan, Xia Simo hanya berdiri di sana dengan linglung. Ya, menghabiskan tahun baru seperti ini, apakah dia pernah memiliki ambisi sedikit pun terhadap keluarga? Tidak. Yang dimilikinya hanyalah kerja keras dan dedikasi. Ia tidak pernah menyangka bahwa saat dirinya sudah tidak berguna lagi bagi keluarga Xia justru mengusirnya dengan kejam. Karena ia selalu percaya bahwa ikatan darah lebih kental dari air dan tidak akan pernah runtuh, bagaikan tembok kota yang telah berdiri selama ribuan tahun. Namun dia salah, sepenuhnya salah. Perkataan Chen Fan memberinya pencerahan tiba-tiba. Dia bisa dibuang begitu saja oleh keluarga Xia. Untuk sesaat, dia merasa agak kesepian dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Chen Fan meletakkan tangannya di bahu Xia Simo dan berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia ini, siapapun bisa mengkhianatimu, tapi aku akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu dari angin dan hujan. Mata Xia Simo tiba-tiba menjadi basah. Chen Fan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Itu semua karena sifat manusia yang tidak menentu dan intriknya. Xia Simo tampaknya tidak dapat menerima semuanya sekaligus, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Chen Fan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Pertama, teruslah tinggal di kota Dongjiang dan biarkan keluarga Xia mengurus kontrak kompetisi desain busana sepanjang hari. Kedua, perkuat kekuatanmu di kota Dongjiang. Aku percaya pada kemampuan desain busanamu, tetapi menghadapi keluarga-keluarga pakaian kuno di kota Sanjiang, kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi desain busana ini. Dan aku bisa membantumu. Xia Simo memiringkan kepalanya tajam, menatap wajah tajam Chen Fan, dan bertanya dengan heran, kamu juga bisa mendesain pakaian? Tidak. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Tapi aku punya teman yang mungkin bisa membantumu. Wei Hao. Aku akan membawamu ke sana besok. Xia Simo skeptis dengan apa yang dikatakan Chen Fan, tetapi dia tidak menyalakan teleponnya. Hari kedua, Chen Fan dan Xia Simo bangun, mandi, dan sarapan. Xia Simo kemudian menarik Chen Fan untuk menemui teman itu. Di pintu masuk hotel, Chen Fan baru saja hendak naik taksi ketika Tao Yue menyalip sebuah BMW mewah untuk memudahkan Chen Fan dan teman-temannya bepergian. Xia Simo menatap Chen Fan dan Tao Yue dengan bingung, lalu menatap BMW yang layak itu, dengan 100 pertanyaan di benaknya. Chen Fan tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kita adalah kawan seperjuangan. Ayo pergi. Xia Simo setengah percaya dan setengah ragu. Menyalakan navigasi, keduanya mengikutinya sampai ke sebuah villa. Halamannya sangat indah. Setelah melangkah 2 langkah ke depan, sebuah danau sebening kristal muncul di hadapan Anda. Setelah melangkah 2 langkah lagi, sebuah paviliun kayu kecil terlihat. Setelah melangkah maju lagi, sebuah jembatan berlapis batu muncul. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Tidak ada yang lebih indah dari keanggunan Taman Suzhou. 2 langkah ke depan, di ujung danau, seorang lelaki tua berpakaian tang putih sedang memegang kuas, dengan hati-hati melukis di papan gambar. Xia Simo melangkah 2 langkah lebih dekat dan menatap lukisan di depannya. Ini adalah lukisan pemandangan, dengan gunung, air, dan pemandangan, tetapi ini benar-benar berbeda dari lukisan pemandangan manapun yang pernah dilihatnya. Selalu ada makna mendalam dalam kata-kata itu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anginlah yang menghidupkan lukisan itu dan membuatnya tampak ajaib. Xia Simo terkejut dan merasakan guncangan hebat di hatinya. Benar saja, anginlah yang menghidupkan seluruh lukisan itu. Anginlah yang membuat lukisan ini begitu hidup. Angin bertiup, dan alang-alang bergoyang. Bukankah ini esensinya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Lelaki tua itu tiba-tiba berhenti menulis dan terdiam selama 2 detik. Kemudian, ia perlahan berbalik dan melihat Chen Fan di depannya. Ia tertegun selama 2 detik. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa memberitahu arti lukisanku. Ternyata itu kamu, nak. Melihat Chen Fan, lelaki tua itu tersenyum tipis. Chen Fan juga tersenyum, Tuan Su, lama tidak bertemu. Orang tua itu melotot ke arah Chen Fan dan berkata, aku tidak punya kehormatan dipanggil Tuan Su. Jangan datang padaku tanpa alasan. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Chen Fan tidak berkata apa-apa lagi dan berkata, ini istriku. Dia ingin belajar dari Guru Su untuk sementara waktu. Senyum Old Su tiba-tiba berhenti, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Fan, kamu tahu karakterku. Aku hanya menerima orang yang aku suka sebagai muridku. Kamu bisa, tapi istrimu. Chen Fan juga tersenyum, tentu saja, jika saya tidak tahu niat Guru Su, bagaimana saya bisa memasuki sekte Guru Su. Tetapi aku tahu bahwa Tuan Su telah mencari 13 jarum kimen. Bab 84 Duel. Pria berbekas luka di depan memiliki ekspresi ganas di wajahnya, lalu dia meraung, jika kau tidak menerima tawaranku, maka aku akan menghukummu. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saudara-saudara, bersatulah dan buatlah keputusan cepat. Begitu dia selesai berbicara, 3 mobil di belakangnya mengelilingi wanita itu, dan kemudian 10 orang juga mengelilinginya. Gadis, menyerahlah melawan. Kau jelas bukan tandingan kami. Pria berbekas luka Lolo menyeringai jahat.
Wanita di depan mereka memiliki latar belakang yang sangat terhormat, dan mereka tidak akan membunuhnya dengan mudah sampai saat-saat terakhir. Berhenti bicara omong kosong. Gadis itu juga terlahir dengan temperamen buruk dan sama sekali mengabaikan peringatan Scarface. Dia melangkah maju, mencengkeram gagang kapak itu erat-erat dan menghantamkannya ke kepala lelaki yang penuh bekas luka itu. Scarface juga cukup cakap, dengan reaksi yang sangat cepat. Dia segera mundur selangkah dan mengangkat pipa besi untuk menghalangi serangan wanita itu. Namun, wanita itu ternyata lebih ahli. Sambil dihalangi, dia menendang perut Scarface. Wah! Scarface ditendang sejauh 3 meter, dan perut bagian bawahnya sakit seperti ditusuk tungku besar. Memegang. Lelaki yang penuh bekas luka itu murka, ayo, ayo, ayo semuanya, ayo semuanya. Dalam sekejap, 9 orang yang tersisa menyerbu ke arah wanita itu satu demi satu, bagaikan sungai deras yang menghantam musuh. Wanita itu juga pandai berkelahi. Dia menggulung tangannya dan menghancurkan lengan seorang pria. Lalu, dengan tendangan menyapu, 2 orang yang ada di depan pun terjatuh. Pria berwajah bekas luka itu kini menjadi cemas. Ia tahu bahwa gadis itu bisa bertarung, tetapi ia tidak menyangka gadis itu begitu ahli dalam hal itu. Jangan datang satu persatu, datanglah bersama-sama, datanglah bersama-sama. Scarface berteriak keras. Setelah menerima perintah, beberapa orang yang tersisa tampaknya telah menemukan arah dan melancarkan serangan dari berbagai sudut. Pertahanan wanita itu akhirnya hancur, dan dia merasa sangat kesulitan untuk menghadapi serangan dari segala arah. Wah! Sebuah pipa baja menghantam tepat di punggung wanita itu. Bang! Bang! Terdengar 2 suara teredam lagi, dan kaki wanita itu masing-masing dipukul dengan tongkat. Dia dipukuli sampai lututnya. 3 pipa baja langsung dikalungkan di leher wanita itu. Wah! Pria yang terluka itu menamparkan wajah wanita itu. Dasar jalang, bukankah kau petarung yang hebat? Wah! Tamparan lainnya. Memangnya kenapa kalau kamu bisa bertarung? Pada akhirnya, kamu tetap akan berakhir di tanganku, kan? Pria yang penuh bekas luka itu tampak sangat bangga terhadap dirinya sendiri karena telah menaklukkan wanita itu. Wanita itu juga menunjukkan sikap keras kepala yang hebat. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan menantang, "Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Kekuatan keluarga di belakangku akan membuat kalian semua membayar harganya." Wah! Tamparan lain datang. Wanita jalang, berikan aku sejumlah uang jika kau berbicara dengan sopan. Jangan lupa di tangan siapa hidupmu berada. Hanya butuh 1 detik untuk membunuhmu. Pria berwajah bekas luka itu sangat tidak puas dengan sikap wanita itu. Jika dia tidak terlibat dalam kasus konspirasi yang sangat serius, dia akan membunuhnya dengan pisau. Seseorang, bawa dia pergi. Pintu mobil terbuka dan pria yang terluka itu bersiap membawa wanita itu pergi. Dan, pada saat ini, pertama dia memukuli seseorang, lalu dia menculik seseorang. Apakah kamu tidak takut menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Suara yang tiba-tiba itu menghentikan aksi Scarface dan gerombolannya. Lelaki yang penuh luka itu berbalik dengan cemberut dan berkata, "Urus saja urusanmu sendiri, apa kau tidak ingin hidup lagi?" Chen Fan dan Xia Ximo berjalan menuju tempat kejadian. Dia bahkan merekam video di tangannya. Mengancam orang lain adalah kejahatan yang lebih besar. Bajingan, kurasa kau sudah bosan hidup. Scarface berbalik dan berjalan ke arah Chen Fan. Chen Fan memfokuskan matanya, memperlihatkan aura yang sangat kuat. Scarface yang marah itu sangat ketakutan sehingga dia hanya berdiri di sana. Kemarahannya menghilang dan nadanya menjadi jauh lebih lembut. "Ini bukan urusanmu, segera pergi dari sini." Chen Fan tersenyum. Awalnya dia berencana untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan, tetapi Xia Ximo ada di sampingnya dan menghentikannya. "Saya merekam seluruh proses kejahatan Anda dan segera menelepon polisi. Jika Anda pergi dalam waktu 30 detik, Anda masih bisa lolos. Apakah kamu bosan hidup?" Scarface tiba-tiba menjadi marah lagi. 15 detik. Wuih. Di ujung jalan, sirene mobil polisi terdengar samar-samar. Wajah Scarface menjadi gelap, lalu dia menatap Chen Fan dengan saksama. "Wah, jalan kita masih panjang. Ayo pergi." Setelah berkata demikian, lelaki berbekas luka itu melompat ke dalam mobil pertama, menginjak gas, dan melarikan diri. Chen Fan lalu perlahan-lahan menyimpan teleponnya. Namun, sebelum dia bisa melangkah maju, sebuah tangan dingin menempel di dahi Chen Fan. "Berbohonglah dan katakan padaku tujuanmu." Bersambung.